Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke kantor polisi Pondolim. Pondolim adalah kota di Provinsi Goa, India. Ada dua kantor polisi di sana, kantor polisi lama dan di sebelahnya kantor polisi baru yang sudah diresmikan minggu lalu. Ada seorang pria bernama Vijay Salgaonkar yang sepertinya sedang ditahan. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Film pun flashback saat Vijay masih hidup damai layaknya orang biasa. Vijay bersekolah hanya sampai kelas 4 SD dan dia mempunyai usaha layanan TV kabel kecil-kecilan dengan seorang karyawan bernama Jose. Vijay sangat hobi nonton film dan dia selalu menghabiskan waktu di kantornya untuk menonton. Vijay adalah orang baik-baik dan mempunyai banyak teman di Pondolim. Dia selalu makan siang di kedai milik Martin setiap harinya. Kedai yang lokasinya tepat berada di depan kantor polisi. Sepasang lansia sedang tertimpa masalah. Anak semata wayangnya dipenjarakan secara ilegal oleh polisi korup bernama Gaitonde. Karena sepasang lansia ini tidak bisa membayar cicilan terakhir mereka ke salah satu perusahaan kredit. Dan Gaitonde adalah sepupu dari pemilik perusahaan tersebut. Padahal kasus ini nggak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, Lur. Gaitonde mengancam jika mereka melaporkan hal ini ke atasannya, maka anaknya akan dibunuh. Vijay pun teringat salah satu film di mana ketika seseorang dipenjara secara ilegal, polisi bisa dilaporkan ke pengadilan. Dan kasus ini biasa disebut habeas corpus. Vijay akan membantu mereka ke pengacara yang dia kenal. Lalu pasangan lansia ini disuruh segera pergi karena Gaitonde mendatangi kedai Martin. Meskipun Vijay menghabiskan banyak waktu di kantornya, bahkan sering sampai menginap di sana, tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Istrinya bernama Nandini dan kedua anaknya yaitu Anju dan Anu. Nandini sempat protes karena Vijay jarang bertemu keluarganya dan malah nonton film di kantornya. Nandini pun meminta Vijay untuk mengajak mereka jalan-jalan ke ibu kota Panji untuk liburan, nonton, dan belanja-belanja. Anju terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan seluruh SMA di Provinsi Goa. Vijay pun akhirnya mengizinkannya. Di perkemahan, Anju menjadi salah satu primadona. Terlihat seorang laki-laki bernama Sam yang selalu merekamnya. Nah, ini kelakuannya kayak kalian, Lur. Adik ipar Vijay bernama Rajesh bekerja di bidang kegiatan sosial dan kelompoknya menutup tambang batu yang banyak diprotes karena tidak ramah lingkungan. Lalu Vijay dikenalkan Martin dengan Rane, kontraktor yang sedang membangun kantor polisi baru, dan Gaitonde pun kembali datang. Gaitonde curiga Vijay lah yang melindungi pasangan lansia dan dia nggak terima. Gaitonde selalu makan di tempat Martin dan dia juga nggak pernah bayar. Gaitonde bilang bahwa seharusnya Martin berterima kasih padanya karena tukang-tukang yang membangun kantor polisi baru selalu makan di tempat Martin, dan itu karena dirinya. Padahal ya emang tempat makan paling dekat di situ doang, Lur. Vijay pun menyindir sifat Gaitonde dan mengatakannya ke inspekturnya yaitu Sawan. लेकिन सब पुलिस वाले आप जैसे नहीं होते ना सर जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं. Vijay yang sedang menggali lubang untuk kompos didatangi istrinya. Nandini bilang jika tokoh agama bernama Suami akan menggelar ceramah di Panji tanggal 2-3 Oktober. Nandini ingin mereka semua ke sana. Anju pun menceritakan bagaimana serunya perkemahan kemarin dan kelakuan Sam yang suka merekam gadis-gadis di sana. Gaitonde mendatangi Rane dan gak terima dia sudah mengadukan perbuatannya ke Prabu, senior inspektur di kepolisian Pondolim. Vijay pun membela Rane karena dia berbuat hal yang benar. अब चुप बैठ मैं क्यों चुप रहा हूँ तो मुझे छोड़ दो मेरा भी दिन आएगा पुलिस वालों से इतना डरते क्यों है वो हमारे लिए हम उनके लिए नहीं है. Malamnya Vijay yang habis nonton filmnya Sunny Leone langsung pulang dan mengganti oli dengan Nandini. Anju diminta Nandini belanja ke pasar dan tiba-tiba Sam mendatanginya. Sam memberitahu video Anju yang sedang mandi. Sam tidak akan menyebarkan videonya asalkan Anju mau menemui Sam tengah malam nanti di belakang rumahnya sendirian. Anju pun sedih dan bingung apa yang harus dia lakukan. Malam itu hujan badai dan Vijay memutuskan menginap di kantornya. Sam mendatangi Anju dan ternyata Nandini juga ada di sana. Karena Anju tidak menepati janji, Sam akan menyebarkan videonya. Nandini memohon agar Sam menghapusnya dan mereka berdua berusaha merebut HP Sam. Sam pun berjanji akan menghapusnya asalkan Nandini mau melakukan apapun untuknya.
Keesokan paginya Vijay pulang dan betapa kagetnya dia melihat keluarganya yang sedang ketakutan. Ternyata sebuah insiden terjadi semalam. Anju akan memukul HP Sam dengan tongkat besi, tapi malah kepala Sam lah yang terkena pukulannya. Anju langsung memukuli HP-nya yang terjatuh dan ternyata Sam sudah tewas karena luka dalam di kepalanya. Anju berusaha menelpon Vijay, tapi telepon kantornya dimatikan. Mereka berdua yang sangat panik memutuskan untuk mengubur mayat Sam, dan saat itu Anu melihatnya. Nandini bertanya apakah yang dia lakukan salah. Vijay bilang tidak, karena jika dia melapor ke polisi, maka hidup Anju akan hancur. Vijay berjanji akan melindungi keluarganya. Vijay pun meminta mereka membersihkan barang bukti yang ada. Lalu Vijay melihat SIM card HP Sam dan teringat salah satu film, bahwa polisi bisa melacak melalui SIM card jika dimasukkan ke handphone yang aktif. Vijay pun membawanya. Vijay meminta mereka tidak pergi kemana-mana dan menutup rumah sampai dirinya pulang. Vijay akan membawa pergi mobil Sam. Ketika Vijay akan membawa mobil tersebut, di dekat sana Gaitonde sedang memeras uang Salvi yang meminta bantuan kepengurusan paspor. Karena mobil Sam berbunyi, Gaitonde sempat melihat sekilas Vijay yang memasuki mobil kuning tersebut. Dalam perjalanan, Vijay melihat banner acara ceramah suami, tanggal 2-3 Oktober. Dia pun teringat perkataan istrinya sebelumnya. Lalu Vijay membeli sebuah handphone bekas yang baterainya sudah terisi penuh, dan meminta karyawan di sana untuk memasangkan SIM card Sam ke dalamnya. Ketika handphone sudah menyala, ada SMS dan telepon yang masuk. Lalu Vijay mendatangi lokasi pemberhentian truk, membersihkan sidik jari di handphonenya dan membuangnya ke salah satu truk yang akan berpergian jauh. Vijay teringat informasi dari adik iparnya Rajesh bahwa ada tambang batu yang sudah ditutup. Vijay pun langsung mendatanginya dan menenggelamkan mobil Sam di sana. Sesampainya di kantor, Vijay bilang ke Jose bahwa dia akan mengikuti ceramah selama 2 hari di Panji. Jose merasa aneh dengan sikap Vijay yang terlalu baik, gak kayak biasanya yang sukanya mengasarinya. Vijay pun bilang ke keluarganya untuk menghilangkan rasa cemas dan takut di wajah dan gelagat mereka, serta selalu berpikir bahwa mereka tidak pernah mengenali Sam, karena Jose yang orang biasa saja bisa merasakannya, apalagi pihak kepolisian. Jadi mereka harus bersikap seperti biasa. Vijay juga tidak mengatakan kemana mobil Sam dibawa. Lalu Vijay meminta mereka mengemasi barang-barangnya untuk pergi menenangkan diri ke Panji. Dan jika ada yang bertanya mereka kemana, cukup bilang jika mereka pergi ke acara ceramah suami. Padahal acara suami sudah selesai di hari itu, Lur. Ada rencana apa gerangan? Nandini memberitahu Vijay bahwa Sam ternyata anak dari Inspektur Jenderal Kepolisian Goa yang bernama Mira. Mira memiliki sifat yang sangat tegas, cerdas, tapi juga sangat kejam. Jika cara menyiksa bahkan membunuh orang bisa memperbaiki keadaan, dia pasti akan melakukannya. Suami Mira bernama Mahesh mencemaskan di mana Sam berada, karena sudah sejak semalam tidak ada kabar. Mira pun bilang, biarin aja lah, namanya anak-anak kan butuh kebebasan suamiku. Vijay dan keluarganya menaiki bis ke Panji, dan karena kernet bisnya kenal dengan Vijay, mereka tidak diperbolehkan untuk membayar. Mereka mendatangi tempat suami yang memang sudah selesai, lalu menginap di hotel, makan di restoran, nonton film, dan kembali pulang. Terlihat Nandini dan Anju yang masih ketakutan melihat kuburan Sam. Vijay mengingatkan mereka lagi bahwa ketakutan harus mereka hilangkan, dan Vijay ingin mereka meminta nota dari apapun yang mereka beli. Tiba-tiba polisi datang karena hanya ingin bertemu dengan Vijay, tapi Anju sudah panik duluan dan sangat ketakutan. Vijay pun langsung menghalanginya. Di lain tempat, Mira mulai curiga terjadi sesuatu dengan Sam. Mira meminta divisi cybersel untuk melacak handphonenya. Dari hasil penyelidikan, Sam pergi sangat jauh dari Goa ke Kancipuram, lalu handphonenya mati. Beberapa orang yang berenang di tambang batu menemukan mobil milik Sam. Menurut polisi, mobil itu sudah tenggelam selama 2 minggu dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sam. Mira tidak ingin media sampai mengetahui kejadian ini.
Panggilan terakhir Sam tanggal 2 Oktober jam 7 malam di Pondolim, lalu sinyalnya menghilang jam 10.30 malam. Handphonenya kembali hidup keesokan paginya jam 9.25 di Panji. Sampai akhirnya handphonenya mati di Kancipurang. Polisi mengatakan handphone yang mati di malam hari tanggal 2 Oktober dan yang hidup lagi di tanggal 3 Oktober adalah handphone yang berbeda. Berdasarkan informasi tersebut, polisi membatasi investigasi mereka di dalam provinsi Goa saja. Mahes semakin yakin Sam sedang dalam masalah. 3 minggu sudah Sam menghilang. Kepolisian Goa menyebarkan ke kepolisian di kota-kota, termasuk Pondolim. Gaitonde yang melihat mobil Sam berwarna kuning langsung teringat VJ yang dilihatnya masuk ke mobil yang sama. Gaitonde yang tahu VJ ada di tempat Martin sengaja mengetesnya dengan cara meminta uang orang di sana. VJ pun tidak bereaksi seperti biasanya. Dan ketika Gaitonde bilang polisi menemukan mobil berwarna kuning, VJ terlihat kaget. Gaitonde melaporkan kecurigaannya ke Sawan. VJ pun pergi dari sana. Gaitonde bilang jika memang VJ pelakunya, dia pasti merasa gelisah dan akan menoleh ke belakang. Gila, FTV banget nih. Dan ternyata Gaitonde sangat yakin VJ lah pelakunya karena dia melihatnya masuk mobil yang sama ketika membantu memverifikasi paspor milik Salvis. VJ mengetes keluarganya apa saja yang mereka lakukan saat tanggal 2-3. VJ 100% yakin polisi akan mendatangi mereka. Bahkan mungkin polisi akan melakukan kekerasan untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. VJ bilang jika mereka tidak perlu khawatir karena polisi tidak memiliki bukti dan petunjuk tentang Sam. Maka dari itu apapun yang terjadi nanti, VJ ingin mereka tidak merubah pernyataan yang sudah disepakati bersama. VJ bilang ke Nandini bahwa keluarganya tidak bersalah dan berjanji mereka tidak akan masuk penjara. Hanya ada 2 pilihan saat ini, mereka menyerah atau bangkit dan berjuang. Polisi mendatangi Salvis, tapi Salvis sendiri tidak yakin yang dilihatnya adalah VJ. Dan mobil berwarna kuning juga ada banyak di sana. Prabu mendapatkan informasi bahwa Sam ikut acara perkemahan dan juga ada Anju di sana. Anju ternyata anak angkat yang ditemukan di dekat tempat sampah saat bayi. Prabu pun semakin yakin jika VJ orang baik dan mempertanyakan tuduhan Gaitonde. Tapi Gaitonde masih ngeyel tuduhannya benar. Polisi pun mencoba mendatangi Anju di sekolahnya. Anju yang awalnya panik teringat perkataan ayahnya bahwa satu-satunya bukti yang paling kuat adalah ketakutan. Dan VJ ingin Anju membuang rasa takutnya. VJ bilang jika polisi pasti akan mengetesnya. Anju memang mengenal Sam, tapi yang perlu Anju ingat adalah dia tidak perlu mengatakan apapun yang terjadi di rumah mereka. Anju menerapkan semua perkataan ayahnya. Anju ditanya apakah Sam menemuinya tanggal 2 Oktober. Anju bilang tidak, tapi Gaitonde ngetes dengan bilang jika Anju berbohong. Mereka diberitahu jika Anju menemui Sam, tapi Anju bersikukuh tidak pernah menemuinya. Lagi pula Anju dan keluarganya pergi ke Panji tanggal 2-3 Oktober menghadiri ceramah suami. Gaitonde pun mau mengecek absensi Anju di tanggal tersebut, tapi ternyata tanggal 2 libur hari Gandhi dan tanggal 3-nya hari Minggu. Jadi alibi Anju ini kuat banget lur. Anju pun diperbolehkan kembali ke kelas. Sekarang polisi menemui Nandini dan VJ. Mereka berdua mendapatkan telepon dari kepala sekolah Anju apa yang terjadi di sekolahan tadi. Mereka bilang jika tidak pernah melihat mobil berwarna kuning dan tidak pernah mengenal Sam. Polisi pun menceritakan kasus yang terjadi. Gaitonde dibilang dia melihat VJ masuk ke mobil Sam dan dia yakin Sam datang ke rumahnya. Nandini akhirnya keceplosan bilang kalau keluarga mereka tidak ada di rumah tanggal 2-3. Padahal polisi belum menyebutkan tanggalnya. Ketika Gaitonde sudah merasa menang, VJ hanya tertawa. VJ bilang jika Nandini masih syok dan takut. Seperti yang VJ bilang sebelumnya bahwa kepala sekolah sudah menelpon mereka. Otomatis mereka berdua sudah tahu apa yang terjadi di sekolah. Dan wajar Nandini takut terjadi sesuatu pada Anju. Mereka juga tahu dari kepala sekolah jika kasus tersebut terjadi di tanggal 2. Keren ini VJ. VJ juga bilang jika tuduhan Gaitonde hanya karangannya karena mereka berdua yang tidak pernah akur satu sama lain. Prabu meminta VJ menceritakan apa yang keluarga mereka lakukan tanggal 2-3 Oktober dan menunjukkan nota-nota pembelian selama tanggal tersebut. VJ bilang jika mereka keluarga kelas menengah, jadi mereka punya kebiasaan menyimpan nota-nota pembelian. Loh, bukannya mereka ke Panji tanggal 4-5 lur? Kok bisa ada nota tanggal 2 atau 3? Sabar, nanti ada penjelasannya. Mereka akhirnya menemukan karung di dalam galian dan tercium bau yang sangat busuk.